Assalamualaikum Pak Miko. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Berdasarkan jadwal supervisi akademik yang sudah kita tetapkan kemarin, Pak Miko jadwalnya dengan saya ya Pak ya. Nah, dalam hal ini ada dua hal yang akan kita perbincangkan ya Pak Mik. Yang pertama, kita harus menentukan pelaksanaan yang tepat. Di sini kita menentukan jadwal. Yang kedua, kita fokus pada kegiatan kita dalam pelaksanaan di kelas nanti. Nah, sebelum masuk kepada dua hal itu, kira-kira dalam kegiatan observasi kelas nanti, Pak Miko ingin saya mengamati pada kelas berapa Pak Miko? Kelas 10. Kelas 10, kelas E berarti SMA kelas 1. SMA kelas 1. Mata pelajarannya Pak? Yaitu IPS. IPS. Dengan tujuan mengenal profesi-profesi yang ada di masyarakat. Nah, kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak? Tanggal 2 bulan 10. 2024. Jadi Pak Miko dalam melaksanakan supervisi ini yaitu mengambil kelas 10 KCF SMA LB dengan materinya adalah IPS dengan tujuan mengenal profesi atau jenis-jenis profesi di masyarakat yang akan kita laksanakan tanggal 2 dan 10. Nah, jadi kompetensi apa nantinya yang Bapak tingkatkan dalam pembelajaran nantinya? Itu Medianya atau apanya atau materinya seperti apa? Media ya juga, materi ya juga, tapi Anda harus mengenal anak-anak lebih dekat atau secara individu. Oh, berarti lebih pendekatan kepada peserta didiknya. Oh, berarti lebih kepada pengembangan disiplin positifnya. Oh. Nah, jadi Bapak ingin pengembangan disiplin positif kepada anak-anak, terus ingin kesepakatan kelasnya juga, medianya juga. Ya. Baiklah Pak. Nah, kira-kira penerapan yang sudah Bapak lakukan, kalau seandainya diberi rentang 1 sampai 10, Bapak ingin nilai berapa? Saya nggak mau dulu, Ya. karena nilainya 8 aja. Oh, 8 saja. Nah, jadi Bapak ingin dalam memberikan materi pembelajaran, medianya, terus kesepakatan kelas, terus disiplin positifnya Bapak ingin memberikan atau ingin mendapatkan nilai 8 ya Pak ya. Ada lagi yang ingin Bapak tingkatkan? Dari media, pembelajaran, disiplin positifnya, Mungkin media pembelajaran Bu. Iya, karena masih banyak jadi Pak, kira-kira untuk membantu Pak Miko melaksanakan proses pembelajaran, adakah orang yang membantu atau mengingatkan Pak Miko dalam proses pembelajaran tersebut? Tentunya ada Bu, kepala sekolah tentunya Bu, dan teman sejawat. Jadi kepala sekolah ini akan memberikan bantuan ya Pak ya, akan sejawat apa yang Bapak butuhkan, nanti bisa Bapak minta bantuan kepada sejawat tersebut. Nah ya Pak, untuk melaksanakan perencanaan itu apa saja yang Bapak persiapkan? Tentunya media, kontennya, lalu secara fisik harus lebih dekat sama anak-anak. Modulnya Pak? Modulnya ya juga itulah. Berarti Bapak ingin lebih mempersiapkan kepada materi, media, dan konten apa saja yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana perasaan Pak Miko setelah kita melaksanakan kegiatan siang hari ini? Kegiatan saya yaitu sangat senang karena Ibu telah mengobservasi saya. Perannya Pak yang akan kita bincangkan nanti, bagaimana pelaksanaannya nanti.
Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah kita memperbincangkan, kan kita akan melaksanakan observasi nantinya ya tanggal 2 itu. Nah, jadi bagaimana perasaan Bapak sebelum kita melaksanakan observasi itu, kan kita membicarakan keras kali. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah kita memperbincangkan ini? Apakah Bapak tegang atau bagaimana? Ya, itu tentunya senang terbapakan saya, dan cukup apa ya, agak tegang sedikit karena nggak tahu apa yang mau dikatakan. Jadi Pak Men, besok seandainya kita melaksanakan kegiatan observasi, Bapak bisa relax, enjoy karena kegiatan observasi ini bukan menilai siapa yang betul atau siapa yang benar, tetapi kita sama-sama mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita. Jadi kita bisa memberikan ilmu yang kita miliki kepada peserta didik kita supaya peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Baik, Pak. Ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. Tanggal Dua. 2 ya. 2 bulan Bulan 10, Pak. tahun 2004. Hari Rabu. ya. Ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Habibi, siapkan. Siap, hormat, tegak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebelum belajar ya, kita ambil absen dulu. Alfian, Hadir, Pak. Habibi, Hadir, Pak. Rafaul, Hadir, Pak. Asna, Ica, Bunga, Clara, Hadir. hadir ya. Jelisa, Hadir. hadir. Ya. Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya. Gimana apa kita pengajaran kita? Keyakinan kelas kita udah apa namanya, boleh keluar atau tidak di saat pelajaran? Tidak boleh ya. Ya, baik. Dan boleh ribut? Tidak. Tidak. Boleh bercanda-bercanda? Tidak. Tidak. Ya, itu adalah keyakinan kelas kita ya. Oke, sepakat semua? Ya. Gimana bajunya? Udah rapi? Udah. Udah. Kelas udah sepuh. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran,
Ya, marilah kita melakukan ice breaking. Ya, ice breaking. Ya, bagaimana? Nah, gini ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, tangan di bahu. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, jadilah patung. Nah, ya. Bisa? Bisa semua? Bisa. Ya. Baiklah. Mari kita semua ya. Ya. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Buka tutup, tangan di bahu. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, jadilah patung. Ya, jadi patung nggak bergerak ya. Nah, siapa yang ingat pelajaran yang kemarin? Profesi, Pak. Ya, profesi ya. Profesi harus ya sekolah yang tinggi. Ya, profesi harus sekolah yang tinggi. Jadi pengen jadi apa? Menjadi tukang. Ya, harus sekolah. Ya, menjadi tukang, harus belajar. Menjadi tentara harus yang tinggi ya. Menjadi mekanik. Jadi mekanik motor, mekanik mobil ya. Mekanik alat. Ya, Menjadi jadi sopir. mekanik alat ya. Menjadi sopir. Nah, sekarang pernahkah anak-anak semua, anak bapak semua ya melihat orang pergi kerja? Pernah, Pak. Pernah. Orang aku waktu pergi sekolah nampak bapak pakai baju tentara. Pergi kerja. Iya, pakai pakaian tentara ya. Nah, tentara itu sangat tinggi pendidikannya ya. Sama dengan S2 atau S1 ya. S3 Bapak. Lebih bagus itu profesor. Profesor dia kan. Nah, tentara itu juga pendidikannya sangat kuat. Sangat kuat ya. Nah, apalagi pernah anak-anak menyopir mobil. Menyupir batu, Pak, mobil bara, Pak. Ya, mau menyetir mobil bara atau batu bara ya, atau membawa sawit. Ada mobil NGNK. NGNK. Mobil bawa minyak. Ya, mobil membawa Minyak sawit. Minyak ya. Sawit. Minyak sawit. Kalau perbaikin jembatan itu profesi juga. Iya, profesi itu. Aku kemarin nampak orang yang aku nggak bisa lewat, jadi nampak di sini tenang tuh orang minta perbaikin jembatan. Nampak kan? Ya, bagus ya. Bagus. Nah, sekarang ya, cita-citanya Bapak itu apa? Pegawai bank. Wah, pegawai bank. Kalau aku dan Toh, pegawai bank itu nggak boleh merokok ya, karena di kantor ya. Nah, kemudian harus rapi.
harus rapi. Pak menjadi tentara. Habibie pengen jadi tentara. Alfian nggak boleh malas sekolah, ya. Nah, kalau Habibie pengen jadi tentara, ya. Tentara itu apa? Pergi dinas ke Apa? Palestina. Pergi berperang. Ya, pergi berperang, ya. Titik darah penghabisan, ya. Nah, itu tentara ya, pendidikannya juga tinggi, ya. Nah, pendidikan tinggi juga harus kuat. Apa itu? Ya, fisik, ya. Harus kuat, top itu, ya. Dapur Petani bagus, 2 jempol. Petani itu adalah untuk kebutuhan orang-orang banyak. Kalau nggak ada petani, bisa orang banyak ini hidup? Enggak kan? Nah, itu dia petani, profesi yang tidak kalah penting. Ya, Saya bisa menjualkan keluarga. Bagus. Ya. Tentang apa tadi? Profesi. Ya, di lingkungan masyarakat kita. Ya. Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran mengenal jenis-jenis profesi yang ada di masyarakat. Nah, itu mencocokkan ya orang dengan di mana tempat pekerjaannya. Ya, dan mencocokkan orang dengan alat-alatnya. Ya, nanti Bapak bagikan ya LKPD ya. Ya, kita lihat ini sebentar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat ya. Kali ini Bunda ingin mengajak teman-teman mengenal tentang profesi dan tugasnya. Teman-teman tahu tidak apa itu profesi? Iya, profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan suatu keahlian atau keterampilan. Baiklah teman-teman, yuk kita mengenal lebih jauh tentang macam-macam profesi. Coba siapa yang tahu ini profesi apa ya teman-teman? Iya betul, ini seorang polisi. Polisi mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas dan juga menjaga ketertiban masyarakat. Polisi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dan juga menegakkan hukum di negara kita. Yang kedua, ada profesi apa ini ya teman-teman? Iya betul, ini adalah seorang pilot. Pilot mempunyai tugas menerbangkan pesawat dan menjaga keselamatan penumpang. Yang ketiga,
ada profesi apa ini ya? Guru. Iya betul. Ini adalah seorang guru. Guru Nah, sekarang kita ngapain? Hah? Kayak kemana lagi, Pak? Ini ya. Digunting, ditempel. Digunting, ditempel. Nah, guntingnya. Tadi dua tadi enggak bagus, satu lagi enggak bagus, Pak. Guntingnya ya. Nah, ini guntingnya. Dan ditempel di sini ya. Di sini. Dan dicocokkan. Oke, Pak. Dicocokkan. Misalnya di sini dokter. 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 Rumah sakit. Di sini. Rumah sakit. Rumah sakit. Bagus ya. Kalau polisi, Dokter rumah sakit Kalau ya. polisi kan Dibuat di sini nama-nama kelompoknya ya. Nama-nama kelompok. Ya, ini satu dan ini satu. Buat nama kelompok. Ya. Dan ini gunting. Dan ini gunting. Nah, dan ini ada lem ya. Lem fox. Ada satu lagi ya. Nanti dipresentasikan ya ke depan ya. Buatlah namanya. Asna. Aleng. Ini udah ya. Ya, digunting itu lalu ditempel ya. Bawa berkelompok ini. Ya. Berkelompok. Biar murah nanti. Kerjakan ini ya. Awak ini mall Pak. Kerjakan. Ya. Kasih Rafaul B. Rafaul.
sampai Tajam ya. dari malam. Nah, ini apa nih? Dokter. Ah, dokter ya, di mana kerjanya? Nah, rumah sakit. Rumah sakit. Ini Sudah. Itu ada polisi. Ada polisi. Iya bang. Bersihin. profesi apa ya tadi? Polisi, guru, Polisi, guru, pilot, pilot, yang tadi, pilot, petani, petani, ya sama nelayan. Ah, ya, bagus ya. Ya, nah, apa itu profesi? pekerjaan di suatu hari nanti, pekerjaan yang Iya, masa depan, pekerjaan. yang di masa depan. Pekerjaan ya, bagus. Yang profesi itu mempunyai tingkat yang lebih tinggi, pendidikan yang tinggi. Ya, profesi tingkat pendidikan yang tinggi ya. Pekerjaan. Ini atau Profesi. profesi ya. Ini pekerjaan apa? Pendidikan. Pendidikan yang tinggi, Pak. Ya. Pendidikan ya. Yang tinggi. Yang tinggi pendidikan. Ya. Nah, itu adalah profesi ya. Ini menjadi guru. Ya. Guru disebut juga guru tanpa tanda jasa. Ya. Kenapa? Guru tanpa tanda jasa. Nah, karena tidak mencukupi ya untuk kehidupan guru ya. Nah, dokter di sini banyak dicita-citakan oleh masyarakat ya, yang sakit menjadi yang mempresentasikan ke depan ya. Petani, sawah, polisi, di kantor, kantor
Ya. Bagus ya. Tepuk tangan. Ya, bagus. Nah, cepat apa Pian? Nah, dipresentasikan. Nah, duduk Asna. Ya, presentasikan ini. Nah, apa? Set. Kang. Bukan. Ini kok. Oke. Oke. Nah, ini alatnya. Alatnya apa? Pisau. Nah, pisau. Ini. Kang. Ya. Alatnya padu. Nah, Bisa. Alatnya seperti ya. garis rambut. Alatnya gunting. Ya. Kang apa alatnya? Nah, bagus ya. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Itu pekerjaannya. Ini tempat kerjanya dan ini alatnya ya. Udah tahu semua? Wah. Nah, sudah tahu semua ya. Nah, ini berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang benar. Ya, ini ada ABC. Sampai 10. Iya, sampai 10. Dikerjakan secara berkelompok. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Ya. Apa yang menarik? Nah, ya, yang menarik. Ya, yang menarik bagi Ananda semua pelajaran ini. Ya. Kalau kami yang menggunting sama yang lem itu, Pak. Nah, menggunting dengan lem ya. Yang menarik yang profesi. Yang Profesi ya. Menggunting ini ya, polisi dan tempat kerjanya, dan mencocokkan ini sama alatnya ya. Alat-alat pekerjaan yang menarik. Nah, bagi bunga apa? Sama aja. Ya, sama ya. Nah, sekarang yang tidak paling menarik apa? Yang tidak paling menarik, yang susah. Yang apa itu, Pak, yang dekat profesi itu? Yang susah bagi Ananda semua apa? Kalau saya tidak ada susahnya. Mudah. Tidak ada susah, Pak. Mudah. Mudah semua? Ya. Iya, nggak ada susah. Enggak. Benar? Benar. Bagi bunga apa? Ada yang susah? Enggak. Bagi Asna? Ada yang mudah, sama mudah. Mudah. Mudah semua ya. Ya. Profesi? Guru, polisi, dokter, tetangga. Enggak, arti pengertian dari profesi. Hah? Ini apa? Apa? Banyak. Pekerjaan. Ya. Nah, sekarang kita ingin berdoa. Kan Habibi? Siap, hormat, tega, bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.
kegiatan pasca observasi yang akan Ibu silakan terhadap Pak Miko, di mana sebelumnya kondisi telah melakukan observasi dan juga pembelajaran di kelas Jadi hari ini Ibu akan melihat bagaimana proses coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Miko sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah Pak Miko lakukan di kelas. Untuk itu kita silakan saja langsung untuk wawancara nanti mudah-mudahan berjalan. Silakan langsung. Terima kasih Bu. Baiklah Pak Miko, untuk pagi hari ini kemarin kita kan sudah melaksanakan serangkaian kegiatan observasi di kelas, yakni di kelas 10 SMA LB materi IPS Pak Miko ya. Nah jadi Pak Miko kemarin mengambil tentang tujuan pembelajarannya adalah jenis-jenis profesi atau profesi yang ada di masyarakat. Nah jadi kegiatan setelah ini adalah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Miko terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas kemarin. Nah, yang pertama Pak Miko, selama Pak Miko melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin, kira-kira bagaimana Pak Miko melihat pembelajaran tersebut berlangsung atau refleksinya bagaimana? Ya, baik. Murid-murid cukup paham semua, tetapi ada apa namanya sedikit yang susah bagi mereka, dan itu sudah teratasi, dan juga mereka sering ganggu temannya. Jadi menurut Pak Miko kemarin itu dari tujuan pembelajaran yang Pak Miko sampaikan itu mereka udah paham, tapi hanya ada sedikit kendala bahwa anak-anak itu masih belum berteman gitu ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Miko sebelumnya ketika observasi dengan pelaksanaan pembelajaran yang Pak Miko laksanakan kemarin, apakah sudah dengan rencana yang kita sepakati waktu kita praktek? Waktu sudah sesuai menurut saya, tetapi ada yang tadi Apa itu? contohnya skripsinya dan kontennya. Berarti emang tujuan pembelajaran Pak Miko itu memang harus Pak Miko capai Pak Miko ya. Nah, kira-kira agar tujuan Pak Miko itu tercapai kepada seluruh siswa, kira-kira hal apa yang perlu Pak Miko perbaiki tadi itu konten. Nah, contohnya Pak? Konten contohnya gambar-gambar profesi yang ada di masyarakat ini kurang. Dan apa namanya, polisi, tentara, apa itu kan belum ada kontennya. Berarti itu lebih Bapak perbanyaki lagi tentang medianya seperti itu ya Pak ya, supaya tujuan yang kita bicarakan di awal itu memang terlaksana kepada siswa tersebut. Nah dari serangkaian proses pembelajaran yang telah lakukan sebelumnya, kira-kira kalau saya diberi rentang nilai 1 sampai 10 ya Pak Miko, Pak Miko rasa udah mendapatkan nilai berapa? Kalau ditanya sama saya, itu rentangnya kira-kira 8 lah, belum nyampe 10 yang sempurna. Yang 8 itu apa saja kira-kira Pak Miko yang udah tadi kan konten, media, terus apanya lagi Pak Miko? Yang apa tuh? Yang udah tercapai rasanya, yang nilai 8 itu kan tadi kontennya, dari tujuannya itu konten, medianya, kira-kira apa lagi yang rasanya belum? Yang belum. Iya. Yang belum. Apa secara individu masih kurang. Dari diri Pak Miko sendiri ya, atau SDG-nya lebih bersemangat lagi seperti itu ya Pak Miko ya. Menurut Pak Miko, dari diri Pak Miko sendiri itu tadi kan belum tercipta semuanya atau masih ada yang kurang.
Nah, dari diri siswa bagaimana Pak Miko? Apakah mereka udah rasanya udah memenuhi semua tujuannya itu seperti itu? Menurut saya udah kebanyakan mereka menjadi polisi, Oh, cita-citanya. ya menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi guru, ada juga menjadi petani. Nah, jadi petani ini menurut saya sangat asik. Dari materi yang Pak Miko berikan kayak terinspirasi lah. Jadi Pak Miko menganggap materi itu sudah mendapatkan nilai bagus sekali ya Pak Miko ya. Nah, apa yang menjadi hambatan sebetulnya bagi Pak Miko agar pembelajaran itu mendapatkan nilai 100? Hambatannya itu di ganggu teman, banyaknya ganggu teman, SPM-nya kurang, dan masa pengetahuannya kurang, media-media di sini kan medianya agak kurang gitu. Kemarin ada baju polisi dan tentara gitu. Baju profesinya. Jadi berarti mesti harus kita tambah lagi ya Pak. Mungkin gambar dari internet kita carikan lagi tentang profesi itu supaya anak-anak itu lebih paham bahwa profesi itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi banyak sekali profesi. Dan supaya mereka itu bisa melaksanakan atau mereka itu besok pas sudah besar bisa mereka itu mencapai cita-cita yang mereka inginkan ya Pak ya. Nah, dari hal yang Bapak kembangkan agar pembelajaran ini memang dikuasai oleh murid itu seperti apa Pak? Tadi kan dari medianya, dari SBK-nya dulu. Nah, kira-kira apa lagi? Menurut saya kepada murid ya. Mungkin kesepakatan kelasnya tadi ya Pak ya yang suka melakukan Kesepakatan kelas kan ada tuh mengganggu teman, nggak boleh mengganggu teman, nggak boleh permisi, dan masih banyak lagi. Berarti supaya disiplin positif itu memang bisa kita terapkan ya Pak ya. Nah, jadi dari perbincangan kita pada pagi hari ini, bagaimana perasaan Pak Miko setelah Pak Miko berbincang dengan saya? Tentunya sungguh senang dan menyenangkan, sungguh asik setelah menyenangkan tentang pembelajaran yang disampaikan kepada Terima kasih luar biasa sekali Pak Miko ya. Jadi setelah kita mengadakan kegiatan observasi kemarin, memang kita memang harus lebih menguasai tujuan pembelajaran kita itu ya Pak ya, supaya nantinya kita bisa memberikan nilai kepada murid kita atau memberikan materi kepada murid kita, dan kita bisa menerapkan budaya positif, bisa berpihak kepada murid agar murid kita itu merasa nyaman, senang berada di sekolah kita ini Pak. Terima kasih sekali ya Pak Miko, semangat Pak Miko sangat luar biasa. Pak Miko sudah meluangkan